Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Ya, gereja yang tidak didirikan berdasarkan doktrin manusia, tetapi berdasarkan Alkitab. Jadi no tafsir. Ya, kalau di luar sana itu membangun imannya ya menurut ajaran bapak-bapak gereja dengan Tertullianus sebagai batu penjurunya. Kalau gereja Alkitab Al-Esa tidak membangun imannya seperti para nabi dan rasul dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Yesus Kristus adalah dasar pengajaran. Yesus Kristus adalah dasar iman. Itu sesuai dengan Alkitab. Ya. Kita update hari ini ada apa di surga. Ya. Lalu di mana lokasi surga? Itu pertanyaan yang pertama. Ya, dalam Kisah 7 ayat 49 dikatakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Nah, lokasi surga ada di atas, di langit, melingkupi seluruh bumi. Ya, jadi menjawab pertanyaan di mana lokasinya, ya tadi lokasi surga itu ada di langit, ya, melingkupi seluruh bumi, sesuai dengan Kisah 7 ayat 49. Lalu yang kedua, siapa penghuni surga sekarang? Nah, kalau di luar sana ya, itu ada bidadari. Nah, Alkitab tidak ada satupun ditulis bidadari, ya, yang cantik, gitu, yang gendernya perempuan, tidak ada. Jadi siapa penghuni surga? Penghuni surga adalah Yesus sebagai Tuhan Allah, yang pertama. Yang kedua, ada serafim, makhluk surga ya. Yang ketiga ada kerubim, ya. Yang keempat ada malaikat. Silahkan dibaca Wahyu 5 ayat 11. Jadi belum ada 24 tua-tua. Nanti baru ada setelah kebangkitan pertama. Kita baca Wahyu 5 ayat 11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Itu penghuni surga. Jadi jangan berharap ya untuk ke surga mendapatkan bidadari. Di surganya Kristen tidak ada bidadari, tidak ada gender. Ya. Sekarang yang ketiga, siapa yang berkuasa di surga sekarang? Wahyu 11 ayat 15, yang berkuasa adalah Tuhan dan Dia yang diurapinya, yaitu Anak Domba. Ya, itu yang ketiga. Apa yang dikerjakan di surga? Yohanes 14 ayat 2. Menyediakan tempat bagi kita. Kristus tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu. Nah, itu maksudnya. Kisah 3 ayat 21. Saya bacakan lagi.
Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Amin. Lalu kita lihat lagi yang kelima. Sampai kapan surga seperti ini? Jawabannya, sampai kebangkitan pertama. Ketika tempat kita sudah selesai disiapkan, maka anak domba turun di awan, lalu orang percaya bangkit, diangkat ke surga. Orang percaya yang bangkit pada kebangkitan pertama dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dahulu bangkit. Saya bacakan lagi. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang mati dalam Kristus lebih dulu dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama, bukan orang yang mati dalam Tritunggal atau dalam tunggal-tunggal lainnya. Tidak. Jelas-jelas ayat ini mengatakan orang yang mati dalam Kristus. Amin. Nanti orang yang mati yang percaya Tritunggal, Allah Tritunggal, itu dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua untuk dihakimi, dan tidak ada satupun yang lolos. Ya. Lalu kenapa orang yang mati dalam Kristus dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama? Ya, bukan untuk dihakimi, karena namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama itu dibangkitkan bukan untuk dihakimi, ya, karena namanya sudah tercatat dalam kitab kehidupan anak domba, langsung jurusan sorga. Amin. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Jadi baca Alkitab, jangan tafsir, jangan berteologi. Teologi itu sampah. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar, maka kita semua akan selamat. Shalom.